Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama Indo Pajak. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu kita akan sama-sama mencoba ya untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi melalui sistem baru kita yaitu Cortex. Nah kali ini kita benar-benar akan coba kasusnya secara real ya Bapak Ibu ya, tidak lagi pakai simulator tapi langsung dari Cortex-nya. Oke, langsung saja kita buka pertama halaman cortexdjp.pajak.go.id ya. Jika sudah, nah sebelum kita masuk, sebelum kita login, just in case Bapak Ibu masih ada yang belum punya akun Cortex atau belum daftar, di sini saya akan beritahukan ya. Jadi ada 3 kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu sudah punya NPWP dan sebelumnya pernah punya akun DJP online. Oke? Jadi Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah lapor SPT tahunan juga di tahun 2024 ataupun sebelum-sebelumnya. Nah, caranya adalah jika kasusnya seperti itu, Bapak Ibu pergi ke sini, klik lupa kata sandi. Oke, sudah. Lalu Bapak Ibu bisa masukkan NIK-nya di sini ya. Bapak Ibu masukkan NIK-nya di sini. Kemudian Bapak Ibu pilih tujuan konfirmasinya. Di sini ada 2 pilihan, mau melalui surat elektronik atau nomor telepon. Surat elektronik di sini itu adalah email ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih, misalnya pilih email. Kalau pilih email, berarti masukkan email yang terdaftar di DJP online ya. Oke, jika sudah, baru Bapak Ibu masukkan captcha-nya, kemudian centang pernyataan di sini dan klik kirim. Nanti akan ada email masuk, lalu diberikan link di sana, Bapak Ibu tinggal klik saja. Nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung akses ke Cortex. Oke. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya email saya sama nomor HP-nya itu lupa, atau nggak tahu, atau salah nih, ternyata tidak terdaftar di DJP. Nah, jika seperti itu Bapak Ibu, mau tidak mau Bapak Ibu harus datang ke KPP terdekat ya, untuk minta bantuan di sana gitu, karena tidak ada cara lain ya. Kalau memang lupa email dan nomor HP-nya, Bapak Ibu harus ke KPP terdekat. Tidak harus KPP terdaftar, tapi KPP terdekat juga bisa. Oke? Itu untuk case pertama ya, jika sudah punya NPWP dan sudah punya akun DJP online sebelumnya, sudah pernah daftar lah, sudah pernah lapor SPT tahunan. Kemudian case yang kedua adalah jika Bapak Ibu sudah punya NPWP tapi belum punya akun DJP online sebelumnya gitu, atau belum pernah lapor SPT. Nah, jika kasusnya seperti itu, maka kembali lagi ke halaman depan Cortex, lalu Bapak Ibu pilih aktivasi akun wajib pajak. Nah, nanti akan dibawa ke halaman ini. Lalu jangan lupa dicentang yang ini ya, apakah wajib pajak sudah terdaftar, dicentang. Dan nanti Bapak Ibu masukkan NIK-nya di sini. Kemudian klik cari, maka nanti yang di bawah-bawah ini akan muncul semua secara otomatis ya. Lalu kemudian Bapak Ibu di sini perlu melakukan verifikasi identitas dengan mengambil foto ya. Jadi usahakan saat aktivasi akun wajib pajak ini menggunakan laptop yang ada kameranya, atau mau pakai HP juga bisa. Nanti kemudian masukkan email dan nomor telepon, tapi ini kayaknya harusnya sudah terisi otomatis juga ya. Kemudian diklik pernyataannya di sini, lalu klik simpan. Oke? Nah sekarang kemungkinan yang ketiga atau kasus yang ketiga atau yang terakhir adalah belum punya NPWP sama sekali. Nah, jika kasusnya seperti itu, maka Bapak Ibu kembali lagi ke halaman Cortex, lalu pilih yang di sini ya, yang ada pertanyaan pengguna baru, lalu klik daftar di sini. Oke. Nanti akan masuk halaman seperti ini, karena kita orang pribadi, kita pilih yang perorangan, lalu di sini pilih ya. Nah, di sini Bapak Ibu pilih yang pendaftaran dengan aktivasi NIK. Nah, nanti akan masuk ke halaman seperti ini, maka silakan Bapak Ibu lengkapi data-datanya, ikuti step-stepnya sampai akhir ya. Jadi jika Bapak Ibu tadi belum punya akun Cortex, maka bisa melakukan di antara 3 step tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke tahapan yang login. Karena tadi kita sudah punya akun Cortex, kita login menggunakan NIK dan kata sandi ya, yang sudah kita buat. Lalu kalau sudah masukin kata sandi, kita masukkan captcha-nya ya. Lalu kita klik login.
Nah, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya, untuk Cortex kita. Nah, kemudian tadi ya, kita kan sudah punya akun Cortex nih, sudah login. Sekarang kita harus pastikan dulu kita sudah punya sertifikat digital ya, atau Sertel untuk orang pribadi. Jadi memang di Cortex ini sekarang justru Sertelnya itu untuk orang pribadi ya Bapak Ibu ya. Kalau tahun-tahun lalu atau tahun sebelumnya kan Sertel itu untuk badan kan. Kalau sekarang untuk orang pribadi. Jadi gunanya apa nanti kode otorisasi ini atau Sertel ini? Itu gunanya adalah untuk tanda tangan elektronik ya. Jadi sekarang pengganti tanda tangan lah istilahnya. Nah, terus gimana cara ceknya? Kita udah punya Sertel atau belum? Caranya adalah tinggal klik di sini portal saya. Kemudian pilih profil saya. Lalu kita scroll ke bawah dan kita pilih nomor identifikasi eksternal. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kita klik yang digital certificate. Nah, karena di sini kasusnya kami sudah ada ya Bapak Ibu ya, sudah ada kode otorisasi DJP-nya, sudah ada sertifikat digitalnya, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jika sudah ada, nanti diklik refresh, maka dia akan muncul seperti ini. Akan ada status kepemilikannya valid. Nah, maka ini kode otorisasinya sudah bisa kita gunakan. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya saya di sini belum ada kode otorisasinya? Oke, nggak apa-apa. Kita akan tunjukkan caranya ya untuk membuat sertifikat digital. Kita kembali ke portal saya, lalu kita pilih ini Bapak Ibu, permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Kita klik. Nah, maka kita akan dibawa ke halaman ini. Lalu, di sini kita pilih jenis sertifikat digitalnya apa. Kita pilih di sini kode otorisasi DJP. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perlu memasukkan yang namanya passphrase. Ya, passphrase inilah yang kemudian nanti menjadi tanda tangan elektronik kita, gitu ya. Passphrase-nya ini boleh sama dengan password saat Bapak Ibu login Cortex, atau boleh juga beda. Intinya passphrase-nya tetap harus ada kriteria tertentu ya, seperti huruf besar, terus juga ada simbol-simbol seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu nanti kemudian diulangi di sini passphrase-nya. Nah ini ya, sini ada kriterianya. Jadi minimal harus 8 karakter, terus ada yang huruf besar, huruf kecil, ada angka, dan ada spesial karakter. Oke? Ini boleh sama dengan password, boleh juga beda. Tapi kalau saya sarankan sih, lebih baik berbeda ya Bapak Ibu ya. Supaya lebih nyaman aja sih kalau menurut saya, tapi ya bebas. Oke, lalu kemudian jika sudah diisi, kita klik di sini pernyataannya, kita centang. Lalu kita klik simpan. Nanti seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah, maka kita kembali lagi ke portal saya, ke profil saya, lalu ke nomor identifikasi eksternal. Nah, nanti kalau sudah, dia akan muncul di sini ya. Kita pilih yang digital certificate. Cuman pada awalnya Bapak Ibu, kemungkinan besar dia di sini akan invalid ya status kepemilikannya. Tidak valid seperti ini karena ini sudah diproses ya. Kalau masih awal biasanya invalid. Nanti di sini biasanya ada tombol yang namanya periksa status. Kemudian itu bisa kita klik ya, periksa status. Setelah kita klik periksa status, baru kita klik lagi di sebelahnya yaitu menghasilkan. Nah, jika sudah, kita cek di sini status kepemilikannya, apakah sudah valid atau belum. Nah, jika sudah valid, berarti sudah clear ya, sudah beres untuk sertifikat digital. Oke, itu untuk sertifikat digital. Kemudian ada satu juga yang perlu di-clearkan sejak awal Bapak Ibu, yaitu data family tax unit ya. Kita masuk ke portal saya, pilih profil saya, lalu pilih informasi umum, kita pilih edit di sini, lalu kita scroll ke bawah. Ini ya, informasi umum. Nah, ini kita perlu validasi dulu nih. Validasi data terbaru ke Dukcapil. Oke, jadi jika sudah masuk ke informasi umum, Bapak Ibu, kita perlu lengkapi data kita di sini ya. Nah, jika sudah dilengkapi, jika merasa sudah lengkap, sudah sesuai dengan Dukcapil, kita klik validasi data terbaru ke Dukcapil. Nah, jika sudah cocok, pasti akan muncul notifikasi seperti ini ya. Sukses, data berhasil divalidasi dengan Dukcapil. Oke, kemudian kita lanjut ke bawah, yaitu ke bagian unit pajak keluarga.
Nah, disinilah tempat Bapak Ibu untuk mengisi data-data tanggungan Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu statusnya apa, TK2, K2 atau apa, diisi di sini data-datanya ya. Bisa dengan cara klik edit atau klik tambah jika memang ada anggota baru yang belum ditambahkan. Seperti itu ya. Kemudian nanti diisi di sini NIK-nya, data-data lainnya. Pokoknya yang bertanda bintang ini Bapak Ibu ya, itu harus wajib mesti kudu diisi. Oke. Kecuali yang tidak ada tanda bintangnya, itu nggak apa-apa dikosongin. Oke, jika sudah clear semua, kita ke bagian paling bawah, kita centang di sini pernyataannya, lalu kita klik submit. Ya, agak lama ya Cortex ya, seperti biasa. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah ya. Nah, nanti akan ada dokumen tanda terimanya, kita bisa unduh di sini. Nanti juga dia akan dikirim ke email sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Oke, jika semua sudah clear, sertifikat digital clear, data family tax unit clear, kita bisa masuk ke intinya atau ke dagingnya ya Bapak Ibu ya, yaitu SPT tahunan. Kita pilih di sini surat pemberitahuan atau SPT, kita masuk ke SPT. Nanti di sini akan ada konsep SPT, ada SPT menunggu pembayaran, SPT dilaporkan, SPT ditolak, dan SPT dibatalkan. Nah, di sini kita coba klik refresh, belum ada ya, berarti kita belum bikin konsep. Maka kita harus buat dulu konsep SPT-nya Bapak Ibu dari awal ya. Caranya gimana? Caranya adalah klik buat konsep SPT. Lalu di sini ada 4 pilihan. Kita pilih yang PPH orang pribadi. Kita klik lanjut. Kemudian di sini kita pilih jenis periode SPT-nya adalah SPT tahunan. Dan periode tahun pajaknya adalah Januari sampai Desember 2025. Oke? Jika sudah, kita klik lanjut. Nah, untuk model SPT-nya kita pilih di sini normal ya, karena ini masih baru. Baru kita bikin dari awal jadi normal, lalu kita klik buat konsep SPT. Oke, kita sudah berhasil ya Bapak Ibu ya membuat konsep SPT. Bisa kita lihat di sini jenis pajaknya PPH orang pribadi, SPT tahun orang pribadi ya, bisa kita scroll ya, yang kuning-kuning ini kita geser ke kanan. Iya, oke, jika sudah kita klik yang tanda pensil ini untuk melihat dan mengisi. Kita klik. Nah, nanti tampilan awalnya Bapak Ibu itu hanya akan muncul induk dan lampiran satu ya. Loh, kok lampirannya satu doang, Pak? Nah, pasti ada yang bertanya seperti itu kan? Iya, karena kuncinya adalah di induk. Jadi nanti di induk ini Bapak Ibu kita akan banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, tidak, semacam itu ya. Nah, nanti di sinilah kuncinya. Jadi, kalau kita jawab iya, maka nanti lampirannya baru terbuka. Gitu. Jadi memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau tahun sebelumnya kan kita yang namanya ngisi SPT itu dari belakang dulu biasanya kan. Dari lampiran dulu justru. Baru ke depan, ke induk. Nah, kalau di Cortex, kita dari induk dulu baru ke lampiran. Gitu ya. Oke? Di sini sudah ada bagian header-nya. Nah, kita pilih di sini metode pembukuan atau pencatatan. Ya, kita pilih pencatatan. Karena di sini kasusnya adalah kita melapor SPT tahunan orang pribadi untuk karyawan atau pegawai ya Bapak Ibu ya. Lalu kita pilih di sini sumber penghasilan. Nah, karena tadi balik lagi kasusnya adalah karyawan atau pegawai, maka kita pilih yang pekerjaan. Kalau yang ini untuk yang freelance nih ya, pekerjaan bebas. Untuk yang dokter misalnya, pengacara, akuntan, dan sejenisnya. Lalu juga yang kegiatan usaha ini untuk yang orang pribadi punya usaha, badan usaha ya. Nah, karena kita kasusnya di sini pegawai, kita pilih pekerjaan. Oke? Jika sudah, lalu kita di sini perlu melakukan yang namanya klik tombol posting SPT untuk menampilkan data perpajakan Anda. Harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPH, pembayaran, dan lainnya. Posting belum pernah dilakukan. Nah, ini berarti memang kita belum pernah melakukan posting tandanya ya. Maka kita klik di sini posting SPT. Waduh, kok error dia? Kenapa ini Cortex ini? Oke, nggak apa-apa, kita tunggu dulu karena dia masih muter-muter ya. Di sini masih warna abu-abu, kita tunggu sebentar. Coba kita refresh.
Sabar ya Bapak Ibu ya. Oh, ternyata dibalik lagi ke setelan pabrik. Oke, kita ulang ya. Kita pilih sumber penghasilannya, yaitu pekerjaan, karena kita pegawai atau karyawan. Lalu kita klik posting SPT. Nah, ini udah bisa nih, udah muter dia. Oke, dia sudah melakukan loading. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, maka statusnya akan berubah ya. Di bawah ini jadi status completed. Ini kenapa nggak mau ya? Oke, kita isi ya pekerjaan. Oke, nah di sini nanti ada bagian A, yaitu identitas kita ya, identitas wajib pajak. Ada NIK, nama, dan seterusnya. Ini sudah terintegrasi atau terisi sendiri ya, tidak perlu kita isi lagi. Nah, ini di bagian B ada ikhtisar penghasilan neto. Nah, disinilah kita mulai menjawab pertanyaan ya. Kita mulai dari 1A. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Iya, berarti kita pilih iya ya, karena kita kan ada penghasilan dari pekerjaan. Kemudian 1B, 1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Kembali lagi karena kita case-nya di sini adalah pegawai, kita pilih tidak. Lalu 1C. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, ini karena kita balik lagi cuma dari gaji aja ceritanya ya, dari gaji perusahaan gitu kan. Kita kan karyawan biasa misalnya, ya kita pilih tidak. Tapi kalau misalnya ada penghasilan lain, ya kita pilih iya Bapak Ibu ya. Tapi karena case kita di sini tidak ada, jadi kita pilih tidak. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Kita pilih tidak. Nah, di sini nanti bagian C ada perhitungan pajak terutangnya ya. Jadi dia sudah terisi nih angka-angka pajak terutangnya di sini ya. Sudah terintegrasi ternyata dia ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke bagian ini Bapak Ibu, kita isi dulu lah bagian lampiran 1 ya, lampiran 1. Apa aja lampiran 1? Di sini ada harta, ada utang, ada daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, ada penghasilan neto dan daftar bukti potong. Oke, kita masuk dulu ke bagian A ya. Harta pada akhir tahun pajak. Bagian 1 di sini ada kas dan setara kas. Ini berarti adalah untuk data uang tunai atau tabungan ya, misalnya atau deposito dan sejenisnya ya. Di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini kita pilih dulu misalnya tabungan ya, kita memasukin data bank kita. Oke, kita lanjut ya. Kita misalnya di sini memasukin data bank kita ya. Jadi nomor akun ini bisa kita masukkan nomor rekening ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian atas nama siapa? Ya atas nama kita ya, kita pilih. Sini kita klik, kita ketik atas nama kita. Kemudian nama banknya apa? Kita ketik juga. Lokasi hartanya luar biasa ya. Sekarang konteks ditanyain juga tuh lokasinya di mana itu bang, gitu kan? Ya udah, nggak apa-apa kita pilih aja karena di sini ada bintangnya harus diisi. Di mana tuh? Di Aruba, di Angola, di Afghanistan, di mana? Waduh. Di Indonesia bang, wah kagak ada Indonesia di sini ya, kita harus ketik. Oke, kita ketik Indonesia ya, biar cepat. Tahun perolehannya 2025. Saldonya berapa? Waduh, saldonya harus diisi. Oke ya, kita isi saldonya. Setelah isi saldonya, di sini ada keterangan karena tidak ada bintang, tidak perlu diisi Bapak Ibu ya. Karena di sini juga keterangannya apa? Harta PPS dan harta investasi PPS. PPS itu kan yang program sukarela itu ya Bapak Ibu ya, yang pengampunan pajak lah istilahnya, itu kan sudah lewat, sudah bukan masanya, jadi ya udah kita skip, kita klik simpan. Oke ya, itu contoh untuk cara menambahkan akun bank misalnya ya. Kemudian jika banknya ada beberapa ya tinggal Bapak Ibu isi aja, nanti tambahin seperti tadi ya. Oke, jika sudah mengisi bagian kas dan setara kas, kemudian kita isi bagian piutang jika ada ya Bapak Ibu ya. Tapi jika tidak ada ya sudah, kita lanjut saja. Di sini di bagian 3 ada investasi atau sekuritas. Nah, ini juga penting nih untuk diisi Bapak Ibu, karena zaman sekarang kan banyak sekali di antara kita yang melakukan investasi terutama di pasar modal ya, di saham.
Nah, jika ada kita perlu isi di sini, klik tambah. Lalu kita pilih di sini, misalnya saham yang dibeli untuk dijual kembali. Kita pilih lokasinya seperti biasa ya, Indonesia. Lalu di sini kita perlu isi juga nomor identitas penerima investasinya. Lalu kita isi namanya, nomor akun kita, harga perolehan, tahun perolehan, dan nilai saat ininya berapa. Jadi Cortex ini juga mau tahu ya profit and loss kita itu berapa nih di saham. Luar biasa ya Cortex. Oke ya, jika sudah nanti bisa klik simpan. Karena di sini kita tidak ada misalnya. Kita bisa lanjut ke nomor 4, yaitu harta bergerak, Bapak Ibu. Nah, ini penting untuk diisi ya, karena saya yakin mayoritas dari kita pasti ada. Kita klik tambah, lalu kita pilih di sini tipenya apa. Misalnya sepeda motor, atau kalau yang ada mobil, pilih mobil penumpang. Atau kalau Bapak Ibu yang punya kapal pesiar juga bisa pilih di sini kapal pesiar ya. Oke, karena di sini kita misalnya sepeda motor, kita isi sepeda motor, lalu kita pilih mereknya. Kok dipilih, emang mau beli? Diisi maksudnya ya. Kita isi merek atau modelnya, yaitu Yamaha misalnya. Lalu kita perlu isi juga nomor polisinya Bapak Ibu. Oke, kita isi nomor polisinya di sini berapa. Lalu kita di sini juga disuruh pilih kepemilikannya, atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. Jadi misalnya Bapak Ibu beli kendaraan yang second gitu ya, atau yang bekas, terus belum balik nama. Nah, itu kan masih atas nama pihak lain ya, berarti pilihnya adalah atas nama pihak lain. Tapi karena di sini kita punya sendiri, beli dari baru ya, ya kita pilih atas nama sendiri. Oke, nanti untuk NIK-nya sudah langsung terisi otomatis, dan nama pemiliknya juga terisi otomatis, yaitu nama kita ya, jika kita memilih atas nama sendiri. Lalu tahun perolehannya kita isi di sini, tahun berapa kita saat membeli kendaraan tersebut, dan harga perolehannya saat kita beli kendaraan tersebut berapa. Kita isi juga di sini. Nah, ini ada barang baru, yaitu nilai saat ini. Jadi kita juga harus isi ya nilai saat ini kendaraan kita itu berapa. Kalau bingung Bapak Ibu ya lihat aja di Google ya. Misalnya kendaraan kita apa, kita cari aja harga jual secondnya tuh berapa gitu ya. Kita isi di sini nilai saat ininya. Oke. Keterangannya kita bisa skip. Jika sudah, kita klik simpan. Oke, ada terjadi kesalahan. Oke ya, tadi ada sedikit kesalahan dari Cortex Bapak Ibu ya, error. Kita coba lagi. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, nanti kalau itu dia akan sukses. Mungkin itu pelajaran juga ya Bapak Ibu ya, jika saat mengisi ini, jadi Bapak Ibu mungkin setiap ngisi, apalagi kalau yang isinya banyak gitu ya, misalnya kayak harta bergerak ini, nanti Bapak Ibu misalnya punya harta bergerak 5, kan udah banyak tuh. Lebih baik langsung aja dulu ke bawah Bapak Ibu ya, klik simpan konsep, biar dia tersave dulu. Jadi sewaktu-waktu Cortex-nya merajuk gitu ya, seperti tadi, error-error tidak jelas, jadi dia sudah tersimpan, kita tidak perlu dari awal lagi gitu kan. Oke? Itu sedikit tips and trick lah. Nah, jika sudah harta bergerak sudah kita isi, kita lanjut ke bawah. Di sini ada harta tidak bergerak, termasuk tanah dan bangunan. Nah, ini kalau kita ada tanah dan bangunan, kita isi di sini Bapak Ibu ya. Kita klik tambah, kita pilih deskripsinya. Misalnya di sini kita punya rumah, ya, kita pilih di sini tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Atau di sini kita punya apartemen, juga kita bisa pilih di sini apartemen gitu ya. Kurang lebih sama seperti tadi cara mengisinya Bapak Ibu. Paling mungkin kita coba deh. Sini ya, tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal, lokasinya misalnya di mana? Di BSD gitu ya. Lalu untuk ukuran properti, tanahnya berapa? 200 meter misalnya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, ini contoh. Ukuran properti bangunannya 150 meter. Nah, di sini ada ditanyakan sumber kepemilikannya. Silakan pilih. Nah, jadi tanahnya, rumahnya ini apa ini, warisan atau hibah atau sumber lainnya atau hasil sendiri. Kita misalnya pilih hasil sendiri ya. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu memasukkan nomor sertifikatnya ya. Kita pilih di sini misalnya 1 2 3 4. Lalu tahun perolehannya
kita isi di sini. Misalnya kita kapan beli itu rumahnya, misalnya tahun 2025. Lalu saat kita beli berapa harga rumahnya? Misalnya kita isi di sini 1 miliar. Lalu untuk nilai saat ininya berapa? Nah, ini memang tolak ukur nilai saat ini masih gantung sebetulnya ya. Cuman ya seperti yang tadi saya sampaikan, simpelnya lihat aja harga pasar berapa gitu ya. Misalnya kalau rumah harganya kan naik ya. Ya udah, misalnya kita isi di sini 1 miliar 10 juta gitu ya, naik 10 juta. Oke, dan untuk keterangan bisa kita kosongkan, kita skip. Jika sudah, klik simpan. Oke, karena ini hanya contoh jadi saya balik lagi. Kemudian di sini di bagian nomor 6 ada harta lainnya. Harta lainnya itu apa? Nah, kita coba lihat di sini ya. Kita klik tambah. Kita pilih di sini deskripsinya. Oh, ternyata harta lainnya itu adalah jika Bapak Ibu punya emas misalnya, perhiasan atau emas batangan, atau juga misalnya merek dagang gitu ya, bisa diisi di sini ya Bapak Ibu ya. Bahkan jika Bapak Ibu punya jet ski di rumah, Bapak Ibu juga bisa isi di sini ya, ada pilihannya. Dan perabot rumah tangga juga bisa diisi ya di sini. Untuk yang memang harganya itu cukup lumayan ya. Tapi kalau kayak sapu nggak mungkin lah kita isikan, sapu kan biasanya banyak. Masa kita isi satu-satu ya kan? Jadi nggak usah lah kalau sapu. Itu hanya untuk yang misalnya nilainya lumayan ya Bapak Ibu ya. Oke? Karena di sini tidak ada, kita bisa pilih lanjut. Nah, nanti di bagian nomor 7 di sini ada ikhtisar harta. Ini adalah jumlah harta pada akhir tahun pajak ya. Jadi di sini jumlahnya akan muncul Bapak Ibu. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian B. Di sini ada utang. Nah, jika kita punya utang, kita juga perlu isi di sini ya. Tapi kok belum ada tombol tambahnya, Pak? Mana cara ngisinya? Nah, kuncinya itu ada di induk Bapak Ibu. Kita balik lagi ke induk. Berarti kita belum jawab pertanyaan-pertanyaannya tadi ya. Yang di bawah. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Jika iya, maka kita pilih iya. Jika tidak, ya pilih tidak. Nah, kita coba tes ya, kita pilih iya. Nah, di sini langsung muncul ya notifikasinya. Silakan mengisi lampiran 1 bagian B. Kita lihat lampiran 1 yang bagian B, pasti tombolnya sudah terbuka. Nah, mana dia? Ini ya. Sudah ada ya Bapak Ibu ya. Jadi memang seperti itu ya kuncinya. Kita harus dari induk kita isi. Nah, tapi karena di sini contohnya adalah kita tidak ada utang, kita pilih tidak. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Tidak di sini ya. Karena kita kasusnya adalah pegawai biasa, tidak ada penghasilan final, kecuali Bapak Ibu di sini misalnya punya properti terus Bapak Ibu sewakan. Nah, itu kan dikenakan PPh final ya Bapak Ibu, perlu pilih iya di sini ya. Kemudian nanti diarahkan untuk mengisi lampiran 2 bagian A gitu ya. Oke, kita balik lagi ke tidak. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak. Oke, di sini kalau untuk penyusutan tidak ya, karena kita bukan badan usaha gitu. Apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Tidak. Nah, kemudian di bawah, di bagian J, yaitu lampiran tambahan. Ini laporan keuangan jelas tidak, ini juga tidak. Ini tidak. Surat kuasa khusus, tidak. Dokumen lainnya tidak. Nah, oke ya, itu tadi kan kita masih sampai bagian B ya, utang. Kita balik lagi ke lampiran 1. Nah, ini ya utang ya, karena tidak, jadi tombolnya hilang lagi. Karena tadi kita pilih tidak, tombolnya hilang lagi ya. Nggak apa-apa, bagus ya. Oke, supaya tidak ada kasus-kasus kepencet atau apa gitu. Kemudian di sini di bagian C, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Nah, ini sebetulnya dia harusnya terpopulated ya dari data Family Tax Unit ya. Jadi nanti kalau memang sudah kita lengkapi tadi data Family Tax Unitnya, maka dia akan muncul di sini daftar anggota keluarganya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu diisi lagi secara manual. Nah, Bapak Ibu, di sini akan muncul penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan.
ya, dia akan muncul otomatis di sini ya. Jika kita memang sudah dibuatkan bukti potong oleh si pemberi kerja. Nah, daftar bukti potongnya akan muncul di bagian E ini. Lalu kalau misalnya nggak muncul gimana Pak? Saya udah klik refresh tapi nggak muncul bukti potongnya, padahal saya sudah tanya pemberi kerja, sudah dibuatkan bukti potong saya. Ya berarti kita harus isi secara manual di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini nih, kita klik tambah. Lalu kita isi nomor identitas pemberi kerjanya, penghasilan brutonya kita isi, lalu nanti kalau sudah kita klik simpan gitu ya. Tapi enggak sih, harusnya memang muncul ya Bapak Ibu ya. Jika memang benar-benar sudah dibuat bukti potongnya, itu harusnya muncul di bagian E ini ya, daftar bukti pemotongan atau pemungutan. Oh ya, mungkin ada juga yang tadi kelewat untuk saya sampaikan. Di mana kita harus mengambil bukti potongnya, jadi kita bisa mendownload bukti potongnya dari akun Cortex kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus nunggu-nunggu dikasih sama pemberi kerja. Caranya adalah kita pergi ke portal saya, lalu kita pilih dokumen saya, dan kita tekan di sini ya tombol refresh. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Judul dokumen, bukti potong, PPh pasal 21A1. Nah, ini kita udah ada nih BPA 1-nya sudah dibuatkan tanggal 12 Januari kemarin. Kemudian juga ada bukti potong PPh pasal 21 atau BP21. Ya, kita scroll ke kanan. Nah, di sini ada tombol unduh ya. Kita bisa mendownload bukti potong kita di sini. Kita klik unduh. Nah, jika sudah, maka dia sudah terunduh ya. Kita bisa lihat Bapak Ibu. Gitu ya, untuk melihat bukti potong. Kita kembali lagi ke SPT. Oke ya Bapak Ibu, jika sudah semua tadi kita isi dari lampiran 1 sampai ke induknya sudah lengkap semua, sampai status SPT kita sudah nihil ya. Artinya kita sudah bisa lanjut ke centang pernyataan di sini, simpan konsep dulu, baru kita klik bayar dan lapor ya. Oke, kita cek lagi sekali lagi deh ya, untuk memastikan. Oke. Ya, sudah semua ya. PPh-nya sudah nihil karena memang sudah dipotong ya. Tidak boleh ada muncul angka di situ. Lalu kita siapkan dulu paspres kita. Oke, simpan konsep, klik bayar dan lapor. Nah, di sini ada notifikasi. Apa ini? Pemberitahuan. Apabila Anda memenuhi syarat dan ingin menggunakan, kalau mau pakai norma ya. Oke, ini sekedar info aja karena kita tidak perlu info ini, kita tutup. Lalu kita lanjut. Nah, sini kita pilih penyedia penandatangannya kode otorisasi DJP ya. Memang harusnya udah terisi sih, jadi tidak perlu diisi lagi. Lalu tinggal kita isi di sini kata sandi penandatangan alias paspresnya, Bapak Ibu ya. Jika sudah, kita klik konfirmasi tanda tangan. Paspresnya sudah dinyatakan benar, maka dia sedang loading. Sabar, kita tunggu. Oke, jika sudah seperti ini Bapak Ibu ya, kita sudah berhasil melaporkan SPT tahunan orang pribadi kita. Dia akan muncul di sini tanda mata untuk melihat, lalu ada tombol logo email ya untuk menerima tanda terima. Jadi kita klik di sini, nanti tanda terimanya alias BPE-nya itu akan dikirimkan ke email kita. Lalu di sini ada untuk mengunduh PDF SPT yang sudah kita laporkan. Kita unduh. Nah, ini yang kuning-kuning ini bisa kita geser ya untuk melihat ke kanan gitu ya. Nah, ini udah ada nomor bukti tanda terimanya ya, sudah ada nomor BPE-nya. Dan di sini sudah ada tanggal kita melaporkannya. Oke, kita coba buka ya untuk BPE-nya seperti apa gambarannya. Oke, Bapak Ibu ya, sekarang kita coba lihat contoh BPE-nya jika kita sudah melaporkan SPT tahunan orang pribadi ya. Kita buka di sini contoh BPE-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ada nomornya, ada tanggalnya, dan ada
nama wajib pajak di sini ya. Oke. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, gambaran, bukan gambaran sih, panduan lah, panduan untuk mengisi SPT tahunan orang pribadi di Cortex. Oke. Semoga bisa dipahami dan pelaporan SPT tahunan orang pribadi Bapak Ibu semua bisa berjalan dengan lancar ya. By the way, ini memang panduan khusus untuk yang karyawan atau pegawai. Jika memang Bapak Ibu setelah menonton video ini masih ada kebingungan atau ternyata ada case yang lebih complicated seperti misalnya penghasilan suami istri yang digabung NPWP-nya atau yang memilih terpisah atau pisah harta dan sejenisnya, Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing, langsung saja serahkan kepada tim Indo Pajak ya. Nanti kami akan membantu untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.